Di dalam dunia Elder Scrolls ada yang kita kenal sebagai Divines dan disembah oleh sebagian besar masyarakat yang tinggal di Nirn, terutama di Tamriel. Nirn adalah planet yang ditempati oleh makhluk hidup fana atau mortal. Tamriel adalah salah satu benua yang ada di Nirn. Planet Nirn ini terletak di alam fana yang disebut Mundus. Mundus adalah bagian dari Aurbis, yang merupakan nama dari semesta Elder Scrolls itu sendiri. Aurbis ini terdiri dari 3 realm atau 3 alam, yaitu alam Mundus atau alam fana, kemudian Aetherius, alam surga, dan Oblivion atau alam neraka. Kita tidak akan membahas terlalu dalam mengenai semesta Aurbis ini. Kalian bisa menonton video yang dibuat oleh 2 Pitu tentang alur cerita Elder Scrolls. Dia membahas alurnya dari penciptaan alam semesta sampai akhir cerita di Elder Scrolls 5 Skyrim. Fokus pembahasan kita kali ini adalah Talos, salah satu dari The Nine Divines. Talos adalah Divine yang paling kontroversial karena dia baru muncul atau disembah pada masa Third Era. Sebelum itu, pantheon dewa atau Divines yang diakui dan disembah di Tamriel ada 8, yaitu Akatosh, Kynareth, Stendarr, Mara, Julianos, Zenithar, Dibella, dan Arkay. Banyak yang tidak menganggap Talos sebagai Divine, terutama dari kalangan Mer atau Elf. Alasan utamanya adalah karena Talos diisukan awalnya merupakan seorang manusia sebelum menjadi Divine. Penentangan Talos ini membawa konflik dan kejadian yang cukup besar di Tamriel, terutama setelah berakhirnya dinasti Septim dan memasuki masa Fourth Era. Untuk memahami mengapa Talos banyak ditentang, kita harus mengenal dulu siapa itu Talos, mengapa dia disembah sebagai Divine, dan siapa dia sebelum dianggap sebagai Divine. Talos adalah salah satu dari Nine Divines, dewa-dewa yang secara resmi disembah oleh The Empire of Tamriel. Ada sebutan lain untuk The Nine Divines, yaitu The Eight and One. Karena pada awal peresmiannya oleh Elysian Empire di masa First Era, hanya ada 8 Divines yang disembah. Setiap Divine sama seperti dewa pada umumnya memiliki sphere atau lingkup yang diasosiasikan dengan kekuatan dan kekuasaan mereka. Akatosh adalah dewa waktu, dia juga bertindak sebagai pemimpin dari The Nine Divines. Arkay adalah dewa siklus kehidupan dan kematian. Dibella adalah dewi keindahan. Julianos adalah dewa kebijakan dan logika. Kynareth adalah dewi alam. Mara adalah dewi kasih sayang. Stendarr adalah dewa pengampun dan pembawa keadilan. Zenithar adalah dewa perdagangan dan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah Talos, dewa pahlawan, dewa penakluk, dewa kekuatan, dan dewa umat manusia. Selama era dinasti Septim, Talos secara luas disembah oleh masyarakat Tamriel, terutama oleh kaum manusia. Pejuang-pejuang North di Skyrim dan Imperial di Cyrodiil menyembah dan menghormati Talos karena Talos sering diasosiasikan dengan kekuatan, sehingga mereka percaya bahwa Talos akan merahmati setiap perang dan pertempuran yang mereka hadapi dengan kekuatan dan semangat juang yang tinggi. Sebelum menjadi Divine pun, Talos sudah disembah oleh segelintir masyarakat di Tamriel. Di wilayah Nebene di provinsi Cyrodiil, ada sebuah sekte yang disebut The Talos Cult atau The Cult of Tiber Septim. Mereka adalah kelompok orang yang mengagumi dan mengagungkan Talos, yang saat itu masih menjadi kaisar Tiber Septim, sampai mereka menyembah Tiber Septim layaknya seorang dewa. Setelah Talos secara resmi dianggap sebagai dewa di masa Third Era, Talos Cult diasimilasikan ke dalam Imperial Cult yang saat itu menyembah dan mengatur penyembahan Eight Divines di Tamriel. Bersama-sama mereka menetapkan pantheon dewa di Tamriel menjadi Nine Divines dengan Talos sebagai Divine ke-9. Talos digambarkan sebagai seorang petarung dan pejuang. Patung-patung yang ada di kuilnya menggambarkan seseorang dengan pedang yang sedang membunuh seekor naga. Hal ini dikarenakan Talos sebelum diangkat menjadi Divine merupakan seorang Dragonborn, yaitu seseorang yang dianugerahi oleh Akatosh untuk terlahir dengan jiwa naga. Dragonborn sering dianggap sebagai pemburu naga alami atau Natural Dragon Slayer, karena kemampuannya untuk menyerap jiwa naga yang terbunuh, sehingga naga tersebut benar-benar mati dan tidak bisa bangkit kembali. Lambang untuk kuil dan kalung Talos adalah sebuah pedang dengan pangkal yang berukuran cukup besar, biasanya berwarna ungu. Pada tahun 427 di masa Third Era, ketika terjadi krisis di wilayah Vvardenfell di provinsi Morrowind, Talos menampakkan diri dalam wujud avatarnya yang bernama Wolf. Wolf mengaku sebagai seorang prajurit veteran Imperial yang datang ke Vvardenfell untuk membantu memerangi Daggoth-Ur dan krisis yang terjadi. Tetapi karena ia terlalu tua, ia sudah tidak bisa lagi turun ke lapangan untuk bertempur. Maka dari itu, ia memberikan sebuah koin kepada Nerevarine yang saat itu hendak menghadapi Daggoth-Ur untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi. Koin tersebut meningkatkan keberuntungan siapapun yang memegangnya. Setelah Nerevarine berhasil mengalahkan Daggoth-Ur dan mengakhiri krisis di Vvardenfell, Wolf menghilang tanpa jejak. Pada tahun 433 di masa Third Era, Talos berperan penting dalam memerangi krisis Oblivion yang disebabkan oleh Daedric Prince Mehrunes Dagon. Pada saat itu, untuk mencari The Amulet of Kings yang diambil oleh Mangkar Camoran, The Hero of Kvatch dan Martin Septim membutuhkan darah dari seorang Divine. Karena pada saat itu mustahil untuk menemui seorang Divine dan mengambil darahnya, maka mereka pergi ke makam Tiber Septim yang ada di benteng Sancre Tor untuk mengambil darah Tiber Septim yang masih menempel pada baju zirahnya.
Darah ini pun berhasil digunakan untuk membuka portal ke dalam Pocket Realm milik Mangkar Camoran dan merebut kembali The Amulet of Kings. Selain itu, Talos juga membantu The Hero of Kvatch untuk menghadapi Umaril the Unfeathered, seorang Raja Ayleid kuno yang saat itu hendak kembali ke Cyrodiil. Ras Elf Ayleid pada masa Merethic era merupakan penguasa provinsi Cyrodiil, sampai pada akhirnya ditaklukkan oleh Alessian Order yang saat itu dibantu oleh Balinal Whitestrake. Akhir dari kekuasaan Ayleid ini menjadi momen terbentuknya kekaisaran pertama ras manusia, yaitu The Alessian Empire. Umaril berencana untuk kembali menguasai Cyrodiil di masa Third Era, tetapi berhasil dihentikan oleh The Hero of Kvatch yang pada saat itu diberikan anugerah atau blessing oleh Talos yang memberikannya kemampuan untuk masuk ke dalam Realm Oblivion dan mengalahkan Umaril untuk selamanya. Di masa Fourth Era, praktik penyembahan Talos dilarang oleh Empire of Tamriel yang saat itu dikuasai oleh dinasti Mede, setelah dinasti Septim berakhir pada akhir Third Era. Pelarangan ini dilatar belakangi oleh perang besar yang terjadi antara Empire dan Altmeri Dominion setelah berakhirnya dinasti Septim dan memasuki masa Fourth Era. Singkat cerita, Empire pada saat itu sedang kewalahan melawan pasukan Altmeri Dominion, sehingga kedua pihak memutuskan untuk bernegosiasi demi mengakhiri perang dan berdamai. Hasil dari negosiasi tersebut adalah perjanjian White Gold Concordat, yang salah satu isinya adalah larangan untuk menyembah Talos dan mengembalikan status Pantheon menjadi Eight Divines. Talos pada awalnya bukanlah seorang Divine. Ia bahkan bukan seorang Aedra seperti Divine lainnya. Ia awalnya adalah seorang manusia, walaupun secara teknis bukan sepenuhnya manusia karena ia merupakan Dragonborn. Tiber Septim adalah orang pertama yang menyatukan semua provinsi di Tamriel, menetapkan The Empire of Tamriel di bawah kekaisaran dinasti Septim. Sebelum kita membahas pencapaiannya sebagai kaisar, kita akan membahas origin atau awal mula Tiber Septim sebelum misinya menaklukkan Tamriel. Ada dua versi yang menjelaskan masa lalu Tiber Septim, yaitu versi ortodoks yang tercantum dalam buku Pocket Guide to the Empire First Edition Cyrodiil, yang ditulis oleh kelompok sejarawan Imperial Geographical Society, dan versi kedua yaitu versi heresi atau bid'ah atau klinik yang tercantum dalam buku Arcturian Heresy yang ditulis oleh The Underking. Pada versi ortodoks dijelaskan bahwa Tiber Septim adalah seorang Nord yang berasal dari Atmora, sebuah benua yang terletak di utara Tamriel. Ada juga yang mengatakan dia merupakan ras Atmoran, penduduk asli wilayah Atmora. Ia bernama Talos, yang dalam bahasa kuno Elnove berarti Storm Crown atau mahkota badai. Talos menghabiskan masa mudanya di Skyrim, di mana ia mempelajari Thu'um atau Dragon Shout dan strategi-strategi perang. Pada usia 20 tahun, ia berhasil memimpin penyerbuan ke Old Roldan yang ada di Markarth yang pada saat itu dikuasai oleh kelompok Richmond dari provinsi High Rock. Penyerbuan ini adalah kemenangan pertamanya dalam karirnya di dunia militer. Tak lama kemudian, Greybeards mendengar tentang pencapaian Talos dan memanggilnya untuk datang ke High Hrothgar di gunung Throat of the World. Greybeards ini merupakan kelompok biarawan yang menguasai kemampuan Thu'um dan menganut aliran The Way of the Voice. Aliran ini menggunakan Thu'um bukan untuk pertempuran dan kepentingan pribadi, melainkan untuk media ibadah kepada Dewi Kynareth. Kynareth adalah divine yang memberikan manusia kemampuan untuk menggunakan Thu'um. Greybeards menjelaskan bahwa Talos di masa depan akan menjadi pemimpin Tamriel, dan untuk mencapai itu, ia harus pergi ke selatan, ke provinsi Cyrodiil. Masih kurang jelas apakah Talos mempelajari Dragon Shout dengan Greybeards atau tidak, tetapi ia diberikan julukan Ysmir, naga dari utara, atau Dragon of the North. Talos turun dari High Hrothgar mengenakan The Boots of Apostle, yang memungkinkannya untuk berjalan di udara. Sepatu ini merupakan pemberian dari Greybeards. Pada tahun 852 di masa Second Era, Talos pergi ke selatan, ke wilayah Colovian Estates di provinsi Cyrodiil. Di sana, ia diangkat menjadi jenderal oleh Raja Culacain, penguasa wilayah Colovian Estates. Pada saat itu sedang terjadi perang perebutan kekuasaan di Cyrodiil setelah runtuhnya kekaisaran dinasti Reman dan monarki Akapiri setelahnya. Masa ini disebut dengan Interregnum. Pencapaian terhebat Talos selama menjadi jenderal di bawah Raja Culacain adalah ketika Talos memimpin pasukannya untuk menyerang benteng Sancre-Tor, yang pada saat itu dikuasai oleh tentara gabungan dari High Rock dan Skyrim yang sangat menentang Raja Culacain. Meskipun dengan tentara dan sumber daya yang jauh lebih lemah, Talos berhasil menaklukkan benteng Sancre-Tor. Ia menggunakan Thu'um untuk merobohkan gerbang dan tembok benteng tersebut, memudahkan pasukannya untuk menyerbu. Tidak hanya itu, beberapa dari pasukan North di pihak musuh setelah menyaksikan Talos menggunakan Thu'um, langsung berpindah pihak kepada Talos. Selain membawa kemenangan dan pasukan baru, Talos juga membawa pulang The Amulet of Kings yang ditemukan di bawah benteng Sancre-Tor. Amulet of Kings ini adalah artefak pemberian Akatos kepada Saint Alessia saat membentuk kekaisaran pertama manusia. Kalung ini adalah tanda kekuasaan di Cyrodiil. Dengan Amulet of Kings dan Talos sebagai jenderal, Culacain pada saat itu berhasil menduduki takhta Ruby Throne dan menjadi kaisar resmi Cyrodiil.
Tak lama kemudian, pada tahun 854 di masa Second Era, Cuchulainn dibunuh oleh seorang Nightblade dari kelompok Richmond High Rock. Nightblade tersebut berhasil membunuh Cuchulainn dan menggorok leher Talos. Talos berhasil selamat dari luka tersebut, tetapi ia kehilangan suaranya dan tidak bisa lagi menggunakan Thu'um. Ia hanya bisa berbisik untuk berbicara dan memberikan perintah. Setelah kejadian itu, ia menjadi penerus Kaisar Cuchulainn dan menduduki Ruby Throne sebagai Kaisar Cyrodiil. Ia mengambil dua nama pada saat itu, yaitu Tiber Septim sebagai nama Cyrodiilnya dan Ysmir sebagai nama Nordicnya. Kemudian pada versi kedua yang tercantum dalam buku Arthurian Heresy, dijelaskan bahwa Tiber Septim berasal dari Pulau Alcair yang berasal di Provinsi High Rock. Ia dipercaya adalah seorang Breton dengan nama Hjalti Earlybeard. Penulis buku Arthurian Heresy ini adalah The Under King, yang menjelaskan bahwa namanya pada era Hjalti adalah Ysmir Kingmaker. Sedikit membahas tentang The Under King, ada banyak interpretasi mengenai identitas aslinya. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Zurin Arctus, battle mage dan tangan kanan dari Tiber Septim. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah Ysmir Wolfhearth atau Ysmir Kingmaker, yang merupakan Raja Windhelm yang berasal dari Atmora. Ysmir Wolfhearth dipercaya mencapai keabadian sehingga ia bisa muncul dan hilang pada masa-masa tertentu. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa The Under King adalah gabungan dari wujud Zurin Arctus dan jiwa Ysmir Wolfhearth. Tapi dalam buku Arthurian Heresy yang menjelaskan masa lalu Tiber Septim, The Under King mengaku sebagai Ysmir Kingmaker atau Ysmir Wolfhearth. Melanjutkan ceritanya, ketika ia mendengar bahwa Greybeards mengeluarkan ramalan yang mengatakan bahwa akan ada seorang manusia yang akan menyatukan dan menguasai Tamriel, Ysmir pergi ke High Hrothgar untuk menemui Greybeards. Tetapi ia ditolak dan mengutip bukunya, ia diteriaki sampai menjadi abu menggunakan Thu'um. Karena orang yang ada dalam ramalan Greybeards adalah Hjalti Earlybeard. Di buku ini dikatakan bahwa Ysmir membantu Hjalti dalam perjalanan hidupnya sampai ia menjadi Tiber Septim. Tetapi masih kurang jelas bagaimana Ysmir memberikan bantuannya tersebut. Kisah Hjalti dalam memenuhi ramalannya kurang lebih sama dengan versi ortodoks, di mana ia menjadi jenderal untuk Raja Cuchulainn dalam perang Interregnum. Tetapi saat Cuchulainn sudah menjadi kaisar, Hjalti membunuhnya dan menyalahkan pembunuhan tersebut kepada asasin dari High Rock. Hjalti kemudian merebut tahta Ruby Throne dan menjadi kaisar dengan mengambil nama Tiber Septim. Tidak ada yang tahu pasti versi mana yang paling benar dalam mengisahkan masa lalu Tiber Septim, karena kedua versi sama-sama memiliki bukti yang kuat. Setelah dinobatkan sebagai kaisar oleh Zurin Arctus, yang kemudian menjadi battle mage dan tangan kanannya, Tiber Septim memulai misinya untuk menaklukkan dan menyatukan seluruh provinsi yang ada di Tamriel. Misi ini disebut dengan The Tiber War atau Perang Tiber. Dengan mengenakan The Amulet of Kings, ia sudah menjadi pemimpin yang sah dan menguasai seluruh wilayah Cyrodiil. Kemudian ia melanjutkan misinya dengan menaklukkan Skyrim. Dengan bantuan pasukan Nord yang didapatkan di pertempuran Sengkertor dan kedekatannya dengan Greybeards, ia tidak butuh waktu lama untuk menaklukkan semua Jarl atau pemimpin yang ada di Skyrim dan menyatukan mereka di bawah kekaisarannya. Setelah menaklukkan Skyrim, Tiber Septim beralih ke provinsi tetangganya, yaitu High Rock. Setelah kekalahan mereka di Sengkertor, beberapa raja di High Rock dengan mudah tunduk kepada Tiber Septim. Sama seperti Skyrim, tidak butuh waktu lama bagi Tiber Septim untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di High Rock, baik itu melalui agresi militer maupun diplomasi. Akhirnya High Rock disatukan di bawah kekaisaran Tiber Septim. Setelah berhasil menaklukkan Skyrim dan High Rock dalam waktu yang relatif singkat, Tiber Septim kemudian melanjutkan penaklukannya ke provinsi Hammerfell. Meskipun dengan ekspansinya yang sangat pesat, kekaisaran Tiber Septim tidak berhasil menggoyahkan dan mengintimidasi Hammerfell dengan mudah. Raja tinggi Hammerfell pada saat itu, Raja Tasat kedua, menentang keras segala bentuk invasi dari Tiber Septim. Tetapi setelah kematian Raja Tasat kedua pada tahun 862 di masa Second Era, Hammerfell mulai melemah. Bukan hanya ancaman invasi dari luar, Hammerfell juga mengalami konflik internal untuk perebutan kekuasaan. Terjadi perang saudara antara dua kelompok, yaitu kelompok revolusioner The Four Bears dan kelompok loyalis The Crowns. Ketika kelompok loyalis berada dalam ambang kekalahan atas kelompok revolusioner, mereka menandatangani fakta perjanjian dengan Tiber Septim. Mereka memberikan sebagian wilayah mereka, sebagai gantinya Tiber Septim membantu mereka dalam memerangi perang saudara tersebut. Gabungan kekuatan dari The Crowns dan Tiber Septim berhasil memojokkan kelompok revolusioner sampai ke perlindungan terakhir mereka di Pulau Strosmekai. Pertempuran terakhir di Strosmekai berhasil dimenangkan berkat strategi Admiral Richten dan bantuan dari naga milik Tiber Septim, yaitu Nafali Largos. Setelah kemenangan di Strosmekai, Tiber Septim mengambil kendali Hammerfell dan menetapkan pemerintahannya di sana. Tak lama setelah Hammerfell berada di bawah kekaisaran Tiber Septim, muncul pemberontakan yang dipimpin oleh dua bersaudara, yaitu Cyrus dan Iszara. Dikarenakan ketentuan yang ditetapkan oleh kekaisaran Tiber Septim dinilai sangat merugikan dan memberatkan masyarakat Hammerfell.
Pemberontakan ini bisa dibilang sukses karena pada akhirnya Tiber Septim mendatangi Stros Mekai dan membuat fakta perjanjian baru yang lebih menguntungkan dan acceptable bagi masyarakat Hammerfell. Setelah menguasai Hammerfell, Tiber Septim melanjutkan ekspansinya ke wilayah provinsi Elsewhere. Ekspansi ke provinsi Elsewhere sangat dipenuhi oleh pertumpahan darah. Pada suatu penyerbuan yang dilakukan oleh General Portrait ke kota Senchal, jumlah korban yang meninggal sangat tinggi sampai-sampai beberapa harus dihilangkan atau dicoret dari catatan resmi. Agresi yang dilakukan ini berhasil menaklukkan dan menyatukan Elsewhere di bawah Kekaisaran Septim. Kaum Khajiit di Elsewhere memiliki sejarah melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran yang memimpinnya, seperti pada Kekaisaran Reman yang sebelumnya pernah menguasai Elsewhere. Tetapi pemberontakan tersebut tidak sampai mengancam stabilitas kekuasaannya terhadap Elsewhere. Setelah Elsewhere, ekspansi Tiber Septim dilanjutkan ke provinsi Black Marsh atau dikenal juga dengan nama Argonia. Tiber Septim tidak pernah secara penuh menaklukkan dan menguasai Black Marsh. Alasan utamanya adalah kondisi geografisnya yang tidak strategis. Black Marsh memiliki lingkungan alam yang berbahaya. Ia dipenuhi dengan rawa-rawa yang sangat mematikan bagi orang yang bukan Argonian atau bukan kaum pribumi Black Marsh. Selain penguasaan medan perang, Argonian juga menguasai strategi perang gerilya yang berhasil menepis invasi dari Tiber Septim dan membuatnya kewalahan. Tiber Septim hanya bisa menguasai bagian perbatasan dan bagian luar Black Marsh. Karena selain sulit, wilayah dalam atau wilayah inti Black Marsh dianggap tidak terlalu penting dan tidak strategis oleh Tiber Septim. Akhirnya, Tiber Septim membuat fakta perjanjian dengan Black Marsh. Black Marsh ditetapkan sebagai bagian dari Kekaisaran Tamriel, tetapi pemerintahan Septim hanya berlaku di wilayah batasan dan wilayah luar saja. Sementara wilayah dalam atau wilayah inti diberikan otonomi penuh atas pemerintahan mereka dan dibiarkan sendiri. Dengan bergabungnya Black Marsh ke dalam Kekaisaran Tamriel, Tiber Septim beralih ke wilayah timur laut Tamriel, yaitu Provinsi Morrowind. Morrowind adalah satu-satunya provinsi di Tamriel pada saat itu yang belum pernah tergabung ke dalam kekaisaran manapun. Hal ini menyebabkan sedikitnya informasi mengenai Morrowind dalam catatan imperial di Cyrodiil. Tiber Septim pada saat itu berpikir dua kali untuk menginvasi Morrowind, karena ia tahu akan kekuatan yang dimiliki oleh Morrowind. The Tribunal adalah sebutan dari ketiga Raja Dewa yang menguasai Morrowind. Mereka adalah Vivec, Almalexia, dan Sotasil. Ketiga dewa ini mendapatkan kekuatan mereka dari Heart of Lorkhan, yang merupakan jantung dari dewa bernama Lorkhan yang dibunuh saat penciptaan Mundus. Kebetulan Heart of Lorkhan ini tertanam di Red Mountain, sebuah gunung berapi yang berada di tengah wilayah Morrowind, sehingga memudahkan Tribunal untuk menarik kekuatan dari jantung tersebut. Dewa-dewa ini berbeda dengan Eight Divans yang merupakan Hydra, maka dari itu mereka secara resmi tidak disembah oleh seluruh masyarakat Tamriel. Meskipun tahu akan kekuatan The Tribunal, Tiber Septim mempertimbangkan fakta bahwa Morrowind sangat kaya akan mineral yang bernama ebony. Sumber daya alam ini akan sangat membantu dalam pemulihan Cyrodiil setelah kekacauan yang terjadi pada masa Interregnum. Akhirnya, Tiber Septim memutuskan untuk melancarkan invasinya ke Morrowind pada saat itu juga. Tiber Septim memiliki beberapa keuntungan, yaitu jumlah pasukan yang lebih banyak dan wilayah yang strategis, di mana semua perbatasan Morrowind dengan Skyrim, Cyrodiil, dan Black Marsh sudah dikuasai oleh Tiber Septim. Meskipun dengan keuntungannya, Tiber Septim berhasil diimbangi oleh Morrowind berkat kekuatan dari The Tribunal. Kebetulan di saat yang sama juga, kekuatan dari Tribunal mulai melemah karena adanya ancaman dari Daggoth-Ur, musuh lama mereka yang kembali ke Red Mountain dan menyerap kekuatan The Heart of Lorkhan. Karena kekuatan mereka melemah, Vivec memutuskan untuk membuat persetujuan dengan Tiber Septim. Tiber Septim juga dari awal lebih memilih untuk membuat persetujuan atau perdamaian daripada harus menghadapi kekuatan dari tiga dewa tersebut. Mereka menandatangani gencatan senjata dan membuat persetujuan bahwa Morrowind akan diberikan otonomi penuh atas pemerintahan mereka, layaknya wilayah inti Black Marsh. Bagi gantinya, Morrowind akan bergabung sebagai bagian dari Kekaisaran Tamriel. Selain itu, Vivec juga menghadiahkan Numidium kepada Tiber Septim untuk membantu ekspansinya. Numidium adalah golem raksasa yang diciptakan oleh kaum Dwemer sebelum mereka menghilang dari Mundus. Numidium ini diciptakan oleh Dwemer untuk mengimbangi kekuatan dari dewa-dewa. Saat ini, Tiber Septim sudah menguasai 80% dari wilayah Tamriel. Wilayah yang belum dikuasai adalah Provinsi Valenwood dan Kepulauan Somerset atau disebut juga Alinor. Kedua wilayah tersebut dipimpin dan dikuasai oleh Altmeri Dominion. Altmeri Dominion adalah kekaisaran elf yang dibentuk oleh Altmer atau High Elf di Alinor. Dengan kekuatan yang sangat besar, Tiber Septim tidak membutuhkan waktu lama untuk menaklukkan Valenwood dan merebutnya dari kekuasaan Altmeri Dominion. Tiber Septim memberikan masyarakat Valenwood kebebasan untuk menjalankan tradisi mereka. Ia juga tetap memberikan otoritas kepada raja tinggi yang menduduki takhta Valenwood, sama halnya seperti Hammerfell dan Skyrim. Masyarakat Alinor atau Kepulauan Somerset hampir semuanya anti terhadap ras manusia. Maka dari itu, bisa dijamin bahwa Kepulauan Somerset tidak akan tunduk dengan sukarela. Meskipun Tiber Septim sudah menguasai hampir seluruh Tamriel.
Tiber Septim juga paham atas keuntungan geografis yang dimiliki Kepulauan Somerset yang sangat menyulitkan invasi. Tiber Septim harus mengirimkan armada untuk menyerang. Serangan dengan armada ini sangat tidak efektif karena kekuatan sihir dan strategi jebakan dari High Elf yang terbukti ampuh menghancurkan kapal-kapal perang sebelum mereka bisa mendekati Kepulauan Somerset. Di pertarungan darat, Kepulauan Somerset tidak memiliki kesempatan menang menghadapi tentara Kekaisaran Septim. Tetapi di pertarungan laut, mereka tidak terkalahkan. Selain karena strategi perang yang baik, mereka juga mendapatkan bantuan dari pemberontak di Elsewhere, kelompok Richmond di High Rock, dan kaum Maormer atau Sea Elf yang berada di Kepulauan Piandonea di selatan Alinor. Hingga pada akhirnya, Tiber Septim memutuskan untuk memperbaiki Numidium yang diberikan oleh Vivek dan mencoba menghidupkannya. Sumber kekuatan yang bisa digunakan untuk menghidupkan Numidium adalah The Heart of Lorkhan. Karena pada saat itu mustahil untuk mendapatkan akses ke Heart of Lorkhan, Zorin Arctus melakukan riset untuk mencari sumber kekuatan alternatif untuk menghidupkan Numidium. Akhirnya ia menciptakan Mantella, sebuah permata hijau yang walaupun tidak sekuat Heart of Lorkhan, memiliki kekuatan yang cukup untuk menghidupkan Numidium. Ada beberapa versi yang menjelaskan tentang penciptaan Mantella. Ada yang mengatakan bahwa Mantella diisi dengan life force dari Zorin Arctus itu sendiri. Sedangkan dalam buku Arthurian Heresy, dikatakan bahwa Zorin Arctus memasukkan jiwa Ysmir Wolfhearth ke dalam Mantella. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Mantella diisi dengan jantung Tiber Septim itu sendiri. Terlepas akan sumber kekuatannya, Mantella digunakan oleh Tiber Septim untuk menghidupkan Numidium. Pada saat ini Zorin Arctus dan Ysmir Wolfhearth sudah tidak ada. Tidak jelas siapa yang meninggal dan siapa yang berubah menjadi Underking. Ada yang bilang bahwa mereka berdua bergabung menjadi satu dalam wujud Underking. Sebelum menghilang, Zorin Arctus menciptakan Totem of Tiber Septim, sebuah totem yang bisa digunakan untuk mengendalikan Numidium. Dengan bantuan Numidium, Tiber Septim hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk meluluh lantakkan Alinor dan menaklukkan kekuasaan mereka. Tetapi karena kekuatan luar biasa yang dimiliki Numidium, waktu pun hancur, dan serangan yang berlangsung selama 1 jam itu terasa seperti berlangsung untuk selama-lamanya bagi High Elf di Alinor. Jumlah korban dari serangan ini tidak terhitung jumlahnya. Bahkan, banyak battle match legendaris yang tumbang dalam serangan itu. Runtuhnya Alinor menandakan berakhirnya Tiber War dan Tiber Septim berhasil menyatukan Tamriel di bawah kekaisarannya. Setelah menaklukkan seluruh Tamriel di bawah kekaisarannya, Tiber Septim memperkuat kedudukannya di Tamriel dengan bantuan Numidium, mengalahkan sisa-sisa kelompok yang masih menentangnya. Pada saat inilah Underking muncul dan menentang Tiber Septim secara terbuka. Underking berhasil menghancurkan Numidium, tetapi ia sekarat karena dalam pertarungan tersebut ia kehilangan life force-nya. Setelah pertempuran itu, Underking tidak pernah menunjukkan diri lagi dan perlawanannya terhadap Tiber Septim saat itu berhenti. Setelah semua konflik sudah terselesaikan, Tiber Septim ditetapkan sebagai kaisar pertama yang menguasai seluruh Tamriel, mengakhiri masa Second Era dan memulai masa Third Era di bawah kekaisaran dinasti Septim. Tiber Septim menjabat selama sekitar 4 dekade, hingga akhirnya meninggal di usia 108 tahun pada tahun 36 di masa Third Era. Kekuasaannya diturunkan kepada cucunya, Pelagius Septim. Kekaisaran Tiber Septim dinilai adil dan damai oleh sebagian besar masyarakat Tamriel. Masa kekaisaran Tiber Septim dikenal dengan The Golden Age of Tamriel atau era keemasan Tamriel. Tiber Septim diangkat ke Aetherios menjadi Divine yang kita kenal sebagai Talos melalui proses yang disebut dengan apotheosis atau pendewaan. Ada banyak teori yang menjelaskan bagaimana Tiber Septim diangkat menjadi dewa. Ada yang mengatakan bahwa ketika meninggal, Tiber Septim menyerap banyak jiwa naga yang ada di Nirn, memberikannya kekuatan untuk menjadi Divine. Ada juga yang mengatakan bahwa Tiber Septim tidak benar-benar meninggal, tetapi berubah menjadi Underking, yang pada akhirnya berubah menjadi Talos setelah kejadian Warp in the West yang melibatkan Mantella dan Numidium. Salah satu teori juga menyatakan bahwa Tiber Septim sudah mendapatkan Chem. Chem adalah suatu konsep yang cukup rumit untuk dipahami. Sederhananya, seseorang yang mendapatkan Chem memiliki kemampuan yang luar biasa. Ia bisa membentuk dan mengubah realitas sesuai keinginannya. Orang lain selain Tiber Septim yang diketahui mendapatkan Chem adalah Vivek. Dirumorkan bahwa Tiber Septim menggunakan Chem untuk mengubah Cyrodiil dari hutan yang lebat menjadi Cyrodiil yang kita kenal saat ini. Teori Chem menjelaskan bahwa Tiber Septim menjadikan dirinya seorang Divine menggunakan Chem setelah meninggal, menempatkan dirinya di Aetherios sebagai Talos. Teori lain juga menjelaskan bahwa Talos adalah kulminasi dari 3 aspek, yaitu aspek kekuatan dari Tiber Septim dan Ysmir, dan aspek observer atau pengamat dari Zorin Arctus. Ketiganya baru menjadi Talos setelah Underking mendapatkan kembali jiwanya yang tersegel di dalam Mantella pada kejadian Warp in the West di masa Third Era. Setelah bergabung menjadi Talos, ia mengubah sejarah dan menyatakan bahwa Talos sudah menjadi dewa sejak Tiber Septim meninggal. Dari semua teori itu, ada satu teori sederhana yang paling banyak diterima oleh masyarakat Tamriel. Teori ini menjelaskan bahwa Tiber Septim diangkat menjadi Divine Talos oleh The Eight Divines yang saat itu menghargai pencapaian Tiber Septim.
Ditambah lagi ada aspek Aedric yang diberikan oleh Akatos melalui jiwa Dragonborn, dan fakta bahwa ia adalah manusia yang cocok untuk menggantikan posisi Lorkhan. Dipercaya bahwa kaum Elf atau Mer adalah keturunan dari Aedra, sedangkan kaum manusia atau Men adalah keturunan dari Lorkhan. Lorkhan tidak dianggap sebagai Aedra maupun Daedra. Ia memiliki kedudukan dan peran yang cukup unik di Aurbes, tapi itu akan kita bahas lain kali. Terlepas dari teori mana yang kalian percayai, satu hal yang pasti adalah Talos merupakan seorang manusia yang berhasil menjadi dewa. Setelah kejadian krisis Oblivion pada tahun 433 di masa Third Era, keturunan terakhir dinasti Septim, yaitu Martin Septim, meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang penerus. Putusnya keturunan Septim ini menandakan berakhirnya Kekaisaran Septim dan berakhirnya masa Third Era. Memasuki tahun 0 di masa Fourth Era, terjadi perebutan kekuasaan di Cyrodiil. Singkat cerita, kelompok yang berhasil menduduki Ruby Throne pada saat itu adalah kelompok Mid, yang dipimpin oleh Titus Mid pertama. Kekuasaan dinasti Mid tidak sebaik kekuasaan dinasti Septim. Perpecahan terjadi di hampir seluruh bagian Tamriel. Pada masa ini, Altmeri Dominion mulai bergerak lagi untuk melepaskan diri dari Kekaisaran Tamriel dan berdiri sendiri. Banyak kejadian yang terjadi pada masa ini, mulai dari hilangnya bulan Mesar dan Sekunda, erupsi Red Mountain di Morrowind, sampai munculnya Infernal City di Cyrodiil. Konflik terbesar baru dimulai pada tahun 171 dan perang besar pecah pada tahun 174 yang berlangsung selama 1 tahun. Pada tahun 171, Altmeri Dominion mengirimkan ultimatum kepada Kaisar Tamriel, yang pada saat itu adalah Titus Mid kedua. Ultimatum itu menuntut ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh Kekaisaran Septim pada saat invasi Alienor, membubarkan kelompok Blades yang pada saat itu bertindak sebagai bodyguard dan agen khusus bagi Kekaisaran Tamriel, melarang penyembahan Talos, dan menyerahkan sebagian besar wilayah Hammerfell kepada Altmeri Dominion. Tentu saja ultimatum ini ditolak keras, terutama oleh Hammerfell. Perang besar terjadi pada tahun 174 sampai 175. Kedua pihak mengerahkan semua kekuatan yang mereka miliki, sampai pada akhirnya Kaisar Titus Mid kedua memutuskan untuk menegosiasikan perdamaian dengan Altmeri Dominion. Akhir dari perang ini menghasilkan perjanjian Wild Gold Concordat. Beberapa isi perjanjian itu menyatakan bahwa Empire harus menyerahkan sebagian wilayah Hammerfell kepada Altmeri Dominion. Hal ini tentu membuat pemerintah Hammerfell marah dan melepaskan diri dari Kekaisaran Tamriel. Isi lain dari perjanjian ini adalah larangan untuk menyembah Talos dan mengubah Pantheon 9 Divines menjadi 8 Divines dengan mengeluarkan Talos dari Pantheon tersebut. Larangan untuk menyembah Talos ini yang memicu terjadinya perang saudara di Skyrim yang dipimpin oleh Ulfric Stormcloak yang menentang keras larangan untuk menyembah Talos. Ada beberapa alasan Altmeri Dominion sangat membenci dan menentang Talos. Alasan utamanya adalah Talos merupakan seorang manusia, bukan Aedra seperti Divines lainnya. Seperti yang kita ketahui, kaum Elf atau Mer adalah keturunan dari Aedra, jadi bisa dibilang mereka tidak sudi jika harus menyembah seorang manusia yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan kaum mereka. Alasan kedua adalah mereka menganggap bahwa Tiber Septim tidak pernah menjadi dewa dan Talos tidak benar-benar ada. Pandangan ini bisa kita lihat sebagai rasa iri dan denial dari kaum Elf. Jadi begini, kaum Elf, terutama High Elf, sangat mahir dalam hal sihir menyihir. Dan ketika mereka melihat ada seorang manusia yang notabene-nya tidak pandai dalam hal sihir, berhasil mendapatkan kekuatan luar biasa dan menjadi dewa, mereka tidak bisa menerima hal itu dan menolak untuk percaya. Alasan ketiga adalah karena kerusakan yang disebabkan oleh Tiber Septim ketika ia menyerang Kepulauan Somerset dengan Numidium. Mereka masih memiliki dendam terhadap Empire, terutama Tiber Septim. Karena orang-orang percaya bahwa Talos ini adalah Tiber Septim, tentu saja Altmeri Dominion jadi sangat menentang Talos. Selain karena dendam, alasan ketiga ini bisa dilihat dari pandangan bahwa Divines harus memiliki atribut dan sifat yang baik. Maka dari itu, patut dipertanyakan, apakah kaisar seperti Tiber Septim yang melakukan ekspansi melalui kekerasan dan perang bisa dinilai memiliki sifat yang baik? Menurut kalian bagaimana? Apakah penentangan Talos oleh Altmeri Dominion ini dibenarkan? Ataukah mereka hanya dibutakan oleh dendam dan rasisme? Apakah Talos benar-benar seorang Divine? Atau hanya seorang pemimpin otokrat yang berhasil menyatukan Tamriel? Semua itu tergantung interpretasi kalian masing-masing. Pembahasan tentang Elder Scrolls ini memang tidak ada habisnya, dan masih banyak teori-teori yang muncul mengenai setiap lore yang ada di dunia Elder Scrolls, yang tentunya akan menjadi bahan pembicaraan yang sangat menarik. Terima kasih sudah menonton video ini. I hope you enjoyed it, and sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.